A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang kami hormati Ustaz yang telah berhadir bersama-sama kita, yang kami hormati para jemaah pengajian malam minggu, mudah-mudahan Allah. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta kurnia kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan dengan mengangkat waktu dan kita bisa berkumpul di aula masjid Alina ini dalam rangka menghadiri pengajian. Selawat juga senantiasa kita aturkan kepada Rasulullah SAW. Semoga kita semua bisa datang orang-orang yang mendapatkan syafaat beliau dari yaumil akhir nanti. Amin ya. Jemaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah malam hari ini pengajian kita diisi oleh Al-Ustaz Pak Herman Syah Damani. Uraian tafsir ya. Iya. Tafsir. Jadi untuk bersingkat waktu, mari kita doakan bersama-sama isi pengajian pada malam hari ini kepada Bapak Ustaz yang mempersilakan dengan segala hormat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa akhrijna min zulumatil jahli wa akrimna binuril fahmi waftah lana abwaba fadlik wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Inayah yang Allah berkahi. Pada malam hari ini kita sudah berada di 9 hari Muharram tahun 1444 Hijriah. Allah panjangkan umur kita bisa berjumpa tahun baru ini. Jadi bulan Muharram adalah bulan yang banyak kisah tentang perjuangan para nabi dan disebut juga sebagai bulan kemenangan para nabi Allah, kemenangan Allah Ta'ala, kemenangan hak dari yang batil. Jadi dengan keberkahan bulan Muharram karena termasuk salah satu bulan yang haram. Bulan haram itu 4, Zulqa'dah atau berapit, Zulhijjah atau Raya Haji, Muharram dan Rajab atau Apam. Jadi kita pasanglah niat di saat ini untuk taklim sebagai menambah kebaikan untuk kita sebagaimana hadis innamal a'malu binniyat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim liridha'illahi ta'ala. Sengaja aku berniat untuk belajar dan mengajarkan guna mencari ridha Allah wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala niyatin salihatin, atas niat yang baik. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta alaihim Ghairil maghdubi alaihim waladdallin Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Suratul Ma'un. Surah Al-Ma'un, barang yang berguna. Kenapa kita ulas ini lagi? Karena berketepatan esok hari Senin adalah Asyura. Esok hari Senin adalah Asyura. Dan Asyura itu dianjurkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin lewat hadis Rasulullah, man masaha yaduhu ala ra'si yatimin rafa'allahu ta'ala fi kulli sya'ratin darajah. Barang siapa yang menyapu tangannya itu kepala anak yatim pada hari Asyura, yauma Asyura, rafa'allahu, Allah naikkan fi kulli sya'ratin, setiap rambut bulu anak yatim tadi, darajatun, tingkatan derajat tambah dekat kepada Allah Ta'ala. Begitu. Dalam surah Al-Ma'un ini dibahas juga tentang pekau. Ketika seseorang mengatakan dia benar di dalam agama, dalam perbuatan, karena surah Al-Ma'un adalah surah perbuatan. Kalau dia menghardi anak yatim, walaupun lisan dia mengatakan dia adalah cinta kepada anak yatim, tapi perbuatan dia menunjukkan dia menghardi anak yatim, kan bisa saja perbuatan, aksi dia tu dengan cakap kau ni gitu. Jadi maksudnya ada orang kadang bisa lip service, mulut mengatakan beriman kepada Allah, orang aku ni baik dan sebagainya. Jadi mengasih makan itu perbuatan, menghardi atau dia menghina anak yatim, menyepelekan, tidak membantu, begitu. Jadi itu lagi dalam sini juga dijelaskan tentang orang yang walaupun dia rajin salat, dia dicap wail itu celaka. Udah itu lagi ada barang bermanfaat berguna, itu dia tidak menggunakannya untuk yang baik. Termasuk juga di sini dikatakan beramal tapi ria. Jadi banyak di sini unsur seperti amalan. Memang cerita yang lalu Pak Pengulu minta surah yang ditentukan. Cuman karena Pak Ustaz Sofyan katakan kita tematik, berketepatan harus dengan bulan gitu. Saya teringat masalah Asyuranya, jadi saya ambil itu. Jadi nanti bolehlah dibuka tanya jawab tentang yang materi yang disebutkan semalam itu, masalah salat bukan nomor 1 gitu. Tuh. Padahal ayat-ayat Quran di awal-awal, kalau mengimani Al-Quran itu imani semua, jangan mengimani sebagian ayat saja. Dia tidak dibacanya bahwasanya di awal surah Al-Baqarah itu dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Langsung gaib, langsung salat. Gaib tak nampak, beriman, mendirikan salat, baru menginfakkan. Nah itu awal-awal ayat. Kalau katanya salat bukan termasuk hal utama, ini adalah unsur kebodohan yang tersistematis. Dirancangnya pikiran umat itu dengan apa yang dipahamkannya, padahal ayat-ayat sebelumnya itu sudah menjelaskan tentang perkara salat. Gaib kan bukan amaliyah yang nampak. Beriman dengan yang gaib kan perkara hati. Lalu ditunjukkan dengan yuqimunas shalah. Itu kan yang nampak. Nah, itulah sedikit untuk menjawab tentang masalah ayat. Jadi dia berdasarkan kepada dalil surah Al-Baqarah, surah yang kedua ayat 177. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib.
Walakinal birra. Di situ kan ada runutan-runutan ayat-ayat yang disebutkan, padahal bukan seperti itu maksudnya. Itu hanya merancang dalam ayat ini begini itu. Ayat yang sebelumnya ada itu. Jadi tadarruj, pembelajaran dan pengamalan manusia itu bertingkat-tingkat. Jadi kadang-kala dalam satu ayat ditekankan begini, dalam ayat yang lain seperti ini. Nah, kita balik cerita surah Al-Ma'un. Makiyatun au madaniyatun. Jadi ulama berbeda pendapat. Surah Al-Ma'un ni ada yang mengatakan makiyah, turun sebelum Nabi hijrah ke Makkah. Ada mengatakan madaniyah, turun setelah Nabi hijrah ke Madinah. Ya, jadi ayat ini sendiri gimana ya? Ulama itu tidak mensepakati satu pendapat. Kalau dalam Al-Quran itu kadang-kala dibuat langsung makiyah, juz 30 kata-kata makiyah. Tapi menurut Hasyiah Sawi ini, itu bisa makiyah, itu juga bisa madaniyah. Karena ulama dalam rujukannya itu ada menengok, oh ini nih sebetulnya waktu ditengok dalil-dalil ulama, ini semua ni makiyah. Yang kedua mengatakan madaniyah. Au nisfuha wa nisfuha. Ada mengatakan sebahagian Makkah, sebagian Madinah. Gitu. Au nisfuha, au nisfuha. Ada mengatakan sebagian makiyah, ada sebagian mengatakan madaniyah. Wa yasitun au sab'un wa huwa situn au sab'u ayatin. Banyak ayatnya ada ngatuan 6, ada yang mengatakan 7. Kalau Quran kita tu yang kita baca itu 7. Kalau di dalam kitab yang lain ada ngatakan 6. Mungkin ada yang disatukan di sini. Ya, mungkin ada yang disatukan. Seperti pawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Pawailul musallin satunya gitu. Biasa tu meletakkan tentang wakaf. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Saya tulislah ya supaya nampak visual, ada gambaran visual ya. Ada gambaran. Dimulakan dengan bismillah. Dalam surah Al-Ma'un itu tak ada bismillah sebagai ayat. Itu sunnah penjedanya saja. Andai kata ada orang baca Al-Ma'un langsung ara'aital ladzi yukadzibu biddin, tak mengapa. Cuman kalau Fatihah itu ayat. Itu ayat. Jadi kalau tak dibaca batal. Bagi kita ni paham Syafi'i karena kita bermazhab. Uang-uang yang banyak beredar ni katanya kadang-kala dia ada buat pondok pesantrennya itu pondok pesantren Imam Syafi'i, ponpes Imam Syafi'i, tapi isinya tak ada kunut. Nama aja penipuan. Masjid Imam Syafi'i, tapi tak kunut di masjid tu. Uang-uang yang gama membidah-bidahkan tu kadang-kala masjid pakai nama Masjid Imam Bukhari. Sini ada nih Masjid Imam Bukhari ni. Dekat apa nama tu? Hotel Grand Malaka tu. Kalau tembus tu kan nampak masjid uang tu. Masjid Imam Bukhari. Imam Bukhari aja bermazhab. Imam Bukhari tu mazhab Syafi'i. Dia tak bermazhab. Ini lucu. Lucu, aneh bin ajaib. Kenapa aneh bin ajaib? Ada orang menggunakan masjid Imam Muslim, masjid Imam ahli hadis. Rata-rata mazhab Imam ahli hadis itu mazhab Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i ini dimenangkan? Pertama, dia punya menurut kisahnya ada hubungan nasab kepada Rasulullah. Kalau ahli silsilah nasab, Imam Syafi'i itulah yang bernasabkan kepada Rasulullah. Kalau Imam Hanafi, Nu'man bin Sabit, Abu Hanifah itu orang Parsi, Persia, Iran. Imam Malik tak ada hubungan ke Rasul. Imam Ahmad bin Hanbal pun tidak ada. Imam Syafi'i lah. Udah itu lagi Imam Syafi'i ini mazhabnya fleksibel. Makanya ada dia bahasanya kaul qadim, kaul jadid. Kaul qadim tu ibarat kita ni
maghrib, kita ni masih pakai kaul qadim, pendapat dia dulu. Kalau kaul jadid sebetulnya, kalau udah salat 5 rakaat, azan, qomat, pakai baju, wuduk, ya, salat 5 rakaat, udah masuk isya. Itu menurut kaul jadid. Karena waktu isya tu, asal udah hilang awan merah tu sebelah barat, berarti udah isya. Tapi kita tak pakai. Kenapa? Mempertimbangkan dengan beberapa pemahaman. Dan pendapat kaul qadim itu diperpegang. Itu namanya pendapat Imam Syafi'i, ada mengatakan ini kalau udah hilang awan merah di sebelah barat ini berarti udah masuk waktu isya. Cuman yang masyhur dalam pendapat mazhab Syafi'i dan didukung oleh ulama-ulama lain, waktu isya itu ya kurang lebih kalau kita takar-takar sekira-kira 1 jam 10 menit setelah azan maghrib. Kalau azan maghrib adalah katakan 6:30, isya itu kurang lebih 7:30 berarti jam 7:40 menit. Gitu. Saya tengok begitu, kurang lebih begitu. Ada yang sejam 5 menit, sejam 10 menit gitu. Dah. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ada juga ulama meletakkan ini sebagai ayat sehingga jadi apa namanya itu bertambah daripada 6.236 ayat. Karena bismillah itu ada dia 113 ya. Enggak 113, 112. Kenapa? Fatihah udah masuk ayat sendiri. Fatihah di tengah ayat. Udah itu kan bunyi banyak ayat itu kan 114. Satu surah enggak ada bismillah, taubah jadi 113. Fatihah udah masuk ayat 112. Jadi yang mematok 112 nih, inilah banyak menurut di ayatnya. 8, 4, 3, 6. 6, 3, 4, 8. Masukin bismillah. Masukin bismillah. Kalau 6.666 ayat, ini sebetulnya ulama sendiri, sebahagian ulumul Quran, ahli ulama daripada ilmu Quran, tak menjumpai secara pas ini. 6.666 nih. Bahkan pada dikritisi kalau saya baca itu pendapat Buya Hamka itu ya. Ada. Jadi tapi ini udah masyhur ini 6.666. Kata dia Al-Quran itu kan ada tersurat, tersurah, ada tersirat. Ya. Sirah. Ini maksudnya mungkin bukan gini tulisan pasnya, tapi itu di dalam katanya. Oh, Quran dalam. Berarti Quran itu kurang gitu. Jadi katanya kalau seandainya inilah ditambah bismillah nih, ya kita kurangkan 6.348 kata gitu. Kita kan pakai ini, kita baca bismillah ini. Ya. Ini kali ini kan kurang dah nih, berarti minjam dari sini. 16 tinggal 8, ini tinggal 5, 1. Ini 3. Berarti kurangnya segini nih. Ayat banyak tuh. 318 surah Al-Baqarah aja yang hendak dekat 3 juz, 2 juz setengah ya. 286. Ya, 286 atau 284. Itu. Itu. 200 berapa ya? Ali Imran 200. Oh, lobby. Jadi agak apa gitu. Kadang-kala gini ya. Al-Quran ini disusupi juga nih. Disusupi buat uang-uangnya nak mengkaburkan. Akhirnya kita sendiri ragu. Ada gue mengatakan, ini udah ilmu-ilmu apa nih Ustaz? Ilmu-ilmu kebatinan nih katanya. Masuk ada di dalam tersirat katanya. Wallahualam. Tapi ada juga yang memenggal contoh gini. Al-Fatihah udah jelas lah. Al-Fatihah itu 7. Itu tak bisa lagi karena ada hadis yang mendukung. Tapi yang lain-lain tuh ada yang pas sekitar yang tidak gitu. Jadi macam ini tadi.
Surah Al-Ma'unnya dia mengatakan 7, dia mengatakan 6. Kita pakai pendapat banyak, semua kita pakai pendapat banyak. Gitu. Boleh jadi 6.666, tapi saya sendiri belum menjumpai pas. Kalau Quran yang kita pakai itu 6.236. 6.236 kalau Quran yang kita pakai. Dah, kita tulis ya. Sini aja. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-dini. Ini pertanyaan nih. Fi'il madinya ra'aita. Ta ini maksudnya ini dhamir rafa' mutaharrik bermakna engkau, anta. Ra'anya artinya melihat. Apakah engkau melihat? Dan dia artinya telah karena fi'il madi. Apakah engkau telah melihat? Alladzi yang. Yukazzibu ini silah mausul ke alladzi. Yang ditengok itu apa? Orang-orang yang yukazzibu, mendustakan. Dari kazzabah yukazzibu. Orang itu tadi, alladzi itu tadi mendustakan. Perbuatan, adokannya bukan dusta. Perbuatan itu ada unsur dia memang mendustakan itu. Bid-din. Bi ini dengan ad-dini agama. Maksudnya di dalam tafsir apa? Din ini bil jazai wal hisabi ai hal arab tahu wa in lam ta'rifhu. Maksudnya bil jaza. Ad-din ini maksudnya bil jaza wal hisab, dengan hari pembalasan dan hari perhitungan. Orang yang mendustakan agama itu dia tak percaya dengan ini lewat perbuatan dia, dengan hari balasan ini dan hari perhitungan. Target dia ngasih makan pun anak yatim, dia ngasih makan uang masakin, dia tidak menghargai anak yatim pun karena ingin terkenal. Jadi jangan katon besok uang ibaratnya Asyura. Oh, ini supaya jangan kono ara'aital ladzi kadzibu biddin nih. Tidak, hati dia. Walaupun dia buat santunan, tapi dia mendustakan hari jaza atau hari kiamat dalam perbuatan dia, itu termasuk pendusta kok. Agak halus kayak gini nih. Jadi bukan berarti besok datang uang 10 Muharram hari Senin ya, sapu kepada anak yatim. Ya. Tapi dia sapu itu ndak cai tenar. Ya, ndak cai tenar. Ibaratnya dia tahun 2024 nak mencalon. Buat agenda supaya dia apa namanya itu dipilih santunan anak yatim. Tahun ini tahun muka. Kan ini tahun 2022. Tahun muka tahun 2023. Udahlah mulai TP. TP itu kalau singkatannya T dan P. T itu tebar, P itu pesona. Jadi dia supaya tebar pesona. Walaupun perbuatan dia amal saleh, tapi Allah menghitungnya sebagai mendustakan yaumul jaza, yaumul hisab. Ini agak halus nih. Uang yang tak berbuat karena memang Anda mendustakan nampak. Tapi ini uang yang membuat sekalipun, tapi tujuannya bukan untuk Allah, tak percaya dengan yaumul jaza dan yaumul hisab, dia yakin balasan untuk Allah. Karena gini, jangan harap, inti ini kan dalam itu kan ada jangan menghardi anak yatim, memberi makan orang miskin. Salat itu jangan riya. Salat itu fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun, jangan sahun. Al-Maun dia masuk bab zakat.
Jadi walaupun begitu semua dikatakan adalah dalam bentuk praktek, tapi dia bisa saja salatnya tuh kan tak nampak nih. Karena selain Allah. Dia mengasih makan karena popularitas. Dia ada ibaratnya tidak berzakatnya Kang, kio-kio. Dia ada tenar begitu. Itu termasuk pendusta agama. Jadi kita lanjutnya. Ai hal Arab tahu, artinya kata tafsir Jalalain, adakah engkau mengetahui, adakah engkau telah mengetahui, dia menggunakan arafta. Ya, Arab tahu, adakah engkau mengetahui akannya? Wa in lam ta'rifhu, dan jikalau tidak engkau mengetahui, fadzalika, maka itu bitakdiri huwa, dengan ada meletakkan kata huwa, maka demikian itu dia orang-orang yang huwaladzi. Sebetulnya ada bisa gini, itu kan fadzalikal ladzi sini, fadzalikal ladzi, maka demikian itu huwa. Ada huwa ini tak nampak di takdir. Jadi harusnya fadzalika huwaladzi. Ayat Quran tak usah dilawan karena bahasa sastranya tinggi. Namanya Al-Quran dari sisi Allah. Jadi ini nama takdir. Udah ada maksud di situ walaupun tak ditulis. Fadzalika huwallazi, tapi Al-Quran mentakdirkan huwa di situ. Kata tafsir ba'dal fa. Oh, ba'dal fa, salah saya. Fahuwa zalika ba'dal fa, salah saya salah. Jadi takdirnya itu bukan setelah zalika di sini. Fahuwa zalika, harusnya begitu. Fahuwa zalika, itu. Maka kata tafsir fahuwa zalikal ladzi, maka dia itu, dia orang-orang yang yukazib ad-din alladzi, diterangannya, maka dia yang disebutkan alladzi yukazibu biddin zalikal harusnya fahuwa zalikal ladzi yadu al yatim. Ini kalau membacanya ini harus dinyatakan tasdid ini. Kalau dia ringan, kalau surah tidaklah rusak salat, tapi kalau Fatihah rusak. Ar-Rahman dibacanya Ar-Rahman, takhfif, tidak tasdid. Takhfif itu ringan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Nir-Rahim, tidak nir, tidak ar, tidak, tapi Ar-Rahmanir-Rahim gitu. Jadi di takhfif, namanya takhfif itu ringan, dibuang tasdid satu itu. Memang kalau di dalam surah Al-Ma'un ini kan tak masuk rukun. Jadi kalau dia tersilap, tidaklah sampai memudaratkan salat. Tidaklah memudaratkan salat. Kalau dalam fikih itu begitu. Maka tu baca dia padzalikal ladzi yad'ul yatim gitu. Yad'ul yatim, harusnya yad'ul yatim, yad'ul yatim. Dah do' itu. Dah tasdidnya. Ya. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yad'ul yatim. Ini enggak ada nih ya. Ini nanti kacau pula, nanti ayat fikih ada fahuwa pula. Ini kata tafsir ada yang ditakdirkan. Dasarnya fadzalika saja, fadzalika. Yad'ul yatim, yatimah. Jadi maka demikian orang-orang yang menurut tafsir yadfa'uhu bi anfin an haqqihi, dia menolak anak yatim tadi daripada haknya. Hak dia harus membantu anak yatim, tak bantu.
uang kayu tuh, uang lapang tuh, uang ada duit tuh, dia punya kewajiban dengan goto tuh. Jadi bukan semata-mata untuk dinikmati, tapi dia punya kewajiban, dia harus beribadah dan goto tuh. Makanya kono uang-uang kayu tak hendak beramal ibadah dan goto tuh, nanti di hari kiamat gotonya dirubah menjadi gosoan. Itu penuturan guru saya, Ustadz Ridan Amsal. Ya, semoga Allah memberkahi beliau. Jadi dia pada saat itu membahas tentang masalah politnya orang punya goto tidak berzakat. Jadi dalam surah At-Taubah pun begitu juga, digosokkan itu. Jadi goto itu nanti dirubah oleh Allah menjadi gosokan, digosokkan ke uang-uang yang tidak hendak beramal tadi, uang polit, tak hendak berzakat, hendak berbuat kebaikan dengan goto. Itu ya. Jadi anak yatim tu sebetulnya tanggung jawab kaum muslimin. Anak yatim adalah orang lemah, lalu dikokoh dalam Islam, jangan sompat dibiarkan. Karena potensi anak yatim itu sama dengan potensi anak biasa. Cuman karena uang tuanya telah terdahulu, maka dalam Islam ini sebetulnya kita ini ibarat meninggalkan setelah kita itu lebih baik daripada kita. Harusnya gitu. Tapi dalam tahun ke tahun kita tengok Islam ini tambah lama tambah lemah. Islam ini tambah lama tambah lemah. Alhamdulillah di kampung kita nih tempat-tempat rumah tapis, sekolah tapis banyak. Tapi pemahaman anak tambah lemah. Hanya melulu dicekokkan dengan hafalan Quran aja, tapi tak paham dia apa yang dia hafal itu. Bangga gitu. Anak-anak kita hafal 30 juz. Ya bangga. Karena selama ini kan dicekokkan begini. Anak siapa hafal 30 juz nanti anak akan memberikan mahkota daripada cahaya, jubah dari cahaya untuk oma ayah. Dia bisa mensafaati. Tunggu dulu. Yang macam mana nih? Kan ada sarah penjelasan hadis. Di situ tuh awalnya memang ngapal, itu tingkatan awal. Selanjutnya memahami, mendalami, mengamalkan. Kalau hanya sekedar bunyi 24 jam bisa kita bunyikan di TV atau di kaset, dongeng kita Quran tuh. Fadilat Quran tuh dongengnya jadi pahala, membaca jadi pahala, mengamalkan lebih utama. Karena para sahabat tuh banyak juga yang tak hafiz itu ya. 30 juz. Para sahabat, bukti salah satu. Umar bin Khattab, Umar bin Khattab, sahabat Rasulullah, mentua Rasulullah, karena anak Rasulullah itu namanya, karena anak Umar bin Khattab itu namanya Hafsah, diambil menjadi istri oleh Rasul, berarti Rasul menjadikan Umar bin Khattab itu sebagai mentua. Khalifah kedua setelah Abu Bakar. Kisah menyebutkan jarak orang itu masing-masing sekitar 2 tahun. Maksudnya Nabi Muhammad kan kalau sirah mengatakan meninggalnya 63 Komariah ya. Komariah atau Hijriah. Abu Bakar menyusul 63 kok. Jadi Rasulullah wafat, ini bukan Masehi ya. Kurang lebih karena selisih Abu Bakar, karena selisih Rasulullah dengan Abu Bakar itu 2 tahun gitu. Berarti pada saat itu umur Abu Bakar itu 61, menjabat jadi khalifah. Cuma 2 tahun aja. Tapi selisih Rasulullah dengan Umar itu 13 tahun. Umar pun meninggal 63 kok. Itulah biiznillah. Kuburan uang itu pun berdampingan. Cuman 3 itu aja yang ada di Raudah. Abu Bakar samping kanan agak turun dari Rasul sedikit. Umar samping kiri agak turun daripada Rasul sedikit, daripada Abu Bakar. Tuh gitu tuh.
Jadi Umar tuh ketika Rasulullah meninggal, yang membaca ayat wa ma Muhammadun itu adalah Abu Bakar. Apa kata Umar? Aku pikir ayat itu tak ada, kata dia. Itulah yang dibahas oleh beberapa ahli sejarah. Mungkin boleh jadi Umar pernah mendengar lupa. Mungkin boleh jadi Umar tak tahu. Tapi Rasulullah kan memperdengarkan bacaan Quran di belakang para sahabat, boleh jadi. Atau mungkin boleh jadi Umar tak hafal. Gitu. Dia ada dengar, dia lupa tadi, tak hafal ya. Jadi tidak semua para sahabat itu hafiz. Maksud saya tadi begini. Ketikalah kita ini ya, di kampung kita ini kan batu bara, ini kan tanah keramat nih. Uang-uang soleh alim, uang-uang yang parah pun ada. Belajar ilmu-ilmu yang parah hitam itu. Tapi yang hendak saya katakan, kenapa orang dulu dengan amaliyah yang yakin dia, tidaklah dia hafiz Quran, tidak apa. Karena pamor hafiz Quran ini kan sekarang nih. Zaman dulu tuh ada Ustaz, tapi tak macam sekarang dia lomba-lombakan masuk TV dan sebagainya, karena zaman itu belum ada. Tapi yang hendak saya katakan, orang tu dulu dia lebih mendalami. Bacanya ayatul kursi yakin. Semalam tu ada tanya uang ke laut, Ustaz, kan kalau kami ini anggota-anggota ke laut, jadi jagan tu melarang kami ini kalau di laut ni yang solat membaca ayatul kursi. Kenapa pula? Nanti hantu di dalam laut tu kagang, kata ya, entah terikut ke dalam pukat, lomas gara-gara baca ayatul kursi, kata dia. Tak berikan. Makan hati. Apa kata ibu tu? Jadi maksud dia tu gini. Orang terdahulu tu punya keyakinan laut itu ada penunggu, dan penunggu laut itu dia takluk dengan ilmu Allah nih. Jadi kalau begitulah keyakinan kita, berarti yang ngasih makan joki kita tu bisa khawatir kita penunggu laut tadi. Itulah orang dulu tu menjamu-jamu dia. Kan dulu. Sekarang kan orang udah modelnya panggil anak yatim, sedekah, berdoa kalau lagi sulit. Dulu pernah saya dipanggil untuk acara begitu tuh. Memohon kepada Allah Ta'ala agar supaya lapang joki. Karena Allah Ar-Razzaq, Maha Pemberi rezeki. Al-Wahhab, Maha Pemberi. Al-Ghani, Maha Kaya. Al-Mughni, Maha Mengayokan. Jadi itulah orang dulu, saking dahsyat ayatul kursi tadi. Jadi anggap kalau baca ayatul kursi, Allahu la ilaha illa, ketika kan salat kan boleh ayat mana aja. Jadi salat bantai di atas buat baca itu. Ketika melabut terbawa pula apa hantu laut tu ke dalam pukat tu. Itu kata dia, wallahu alam. Tapi ingat, yang dipinta adalah kepada Allah. Apapun itu harus diapakan. Nih, jadi itu beberapa kisah. Jadi sahabat itu tidak juga, ada juga yang paham, ada yang hafal banyak. Tapi lebih pada sahabat itu dia memahami agama, dapat satu paham betul. Makanya lama Rasulullah tu berdakwah tu nyampein Quran 23 tahun. Kalau Rasul pakai target menghafal, budak sekarang 2 tahun udah 30 juz. 2 tahun 30 juz. 2 tahun 30 juz. Bisa gue lebih cepat. Ada namanya akselerasi, model di karantina kan. 6 bulan. 1,5 tahun. Itu jadi hafal lah. Kang target dia itu 7 kali ngapal, 7 kali nyetor. 7 kali nyetor. Jadi dia tuh, saya tanya sama anak, ada istilahnya sabak. Sabak tuh mencari topi ayat, mempersiapkan hafalan. Ya. Jadi waktu tahajud cahaya pojok ayat dihafal. Udah, Kang habis subuh Kang nyetor lagi. Ini si guru tahfiznya udah siap sedia dia. Udah itu kan waktu duha Kang apa lagi? Ya. Udah itu lagi Kang subuh waktu duha. Kali ini mempersiapkan, ini tak masuk. Waktu subuh
habis subuh, waktu duha, sekio. Waktu duha ini bisa 2 kali. Waktu asar karena ada jamnya. Jadi dikasih jeda langsung qailulah apa namanya tidur siang dulu. Udah itu lagi habis zuhur, habis asar, habis maghrib, habis isya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 kali dia nyetor. Kalau dia sekali nyetor itu adalah setengah halaman, berarti satu hari itu bisa 3,5 halaman. Wah, itu ngapal aja dulu. Belum murajaah lagi, ada kiat-kiat uang tuh. Maka ada namanya khatam bil khaib. Bisa 15 jam habis 30 juz. Bisa 20 jam habis 30 juz. Itulah cawi sudah. Kalau udah diambil sekian, katakan setahun gitu. Tapi budak tuh ada yang bosi, ada yang masih kotau. Masuk kotau tuh dia belum lancar tuh yang menyangkut. Jadi anak menghafal Quran tuh ada istilahnya mutkin. Mutkin tuh lancar. Ada anak tuh ngambil ngapal aja. Dan siapa anaknya menghafal Quran, agar Al-Quran tuh tetap bertahan sama dia, bukalah rumah tahfiz. Kalau tak buka hilang. Kalau tak diajaran balik hilang. Jadi murajaah sampai mati. Kalau dia hanya menghafal habis itu dah, tak ada lagi lanjut. Anak-anak yang hafal Quran 30 juz harus ada tempat praktek. Baru akan bosi. Kalau udah Ustaz Asbi itu 30 juz hafal itu. Ustaz Asbi 30 juz Quran. Karena dia tidak memfokuskan begitu, coba dites balik. Buka ayat suruh apa. Karena dia tidak merutinkan itu. Dulu target itu kan anda sampai ke Mesir, setorannya itu ada untuk bantuan apa dan sebagainya. Di sana ditambah lagi. Awalnya belum sampai 30 juz. Entah sekitar 15 juz pada saat itu. Nah, jual tanah lah Cito. Sama ada satu kawan lagi. Jadi maksudnya gini. Dalam pekau bab yang hafiz-hafiz itu memang harus di murajaah. Ada target tempo hari dia Cito go. Saya ini ada buka pesantren Ustaz gitu ya. Tapi pikir-pikir danau kalian poneng nih kata dia. Tanah orang tua di dalam tu ada lubuk okam. Ada. Udah itu ada kawan lagi daripada haluan pemilih dia juga di daerah Pesta Tapai. Jadi ada almarhum Pak Karim namanya tuh. Pengulu. Dia juga bisa nyampaikan tausiah. Jadi itu ada hubungan sedau sama dia. Ada kok tanah banyak di situ. Tak juga usai masalah itu. Tak maksudnya hendak mengadukan pesantren tadi. Kawan pun banyak nyuruh saya buka pesantren. Saya kata semua ngumah. Ngusai nomat yang pun ngurus pesantren lagi gitu. Udah tunggu anak-anak togap lah. Anak awak masih macam pecahan botol. Do re mi fa sol la si do. Antalah. Nah itu jadi fazalikal ladzi yad'al yatim. Wala yahuddu. Ini ayat selanjutnya wala yahuddu. Wala yahuddu. Jangan baca wala yahudu. Tasdid ini harus hidup, harus ditakan. Wala yahuddu. Di sini kata yahuddu itu apa? Nafsahu wala ghairuh. Dan tidak hendak dia menganjurkan akan dirinya dan tidak juga selainnya. Jadi orang buat baik dilarang, dia buat baik pun dimampatkan. Tak hendak dia buat baik tu. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, ngasih makan. Orang tak hendak dianjurkannya untuk bersedekah, ngasih makan, dia pun tak hendak. Ini ada tidak kaum apa itu di kampung ni? Ada. Yang dia agama membidah-bidahkan tu. Tak, tak ada bersedekah sama orang awak ni dah. Tapi kalau apa, lama muncul panggil. Sama grup dia aja tu nak dikasih tu. Musajid atau hendak bantu grup dia aja. Perasan dia grup dia tu aja masuk surga. Kita ni ahlul kiblah ni tetap masuk surga. Entah belakangan, entah duluan, tetap.
Asal Allah Tuhanna, Nabi Muhammad Nabi Quran kitab pekau ada terendam dulu. Awak takut kawan tu yang terendam tak keluar-keluar. Masa orang grup dia aja pula yang masuk surga. Besok tengok isi surga apa dia aja. Elok tak usah masuk surga sama apa itu. Ada sampai surga orang awak dikata bidah ke? Usahlah begitu ustaz. Surga itu kan hak Allah Ta'ala. Jadi orang yang goma yang mengadakan apa nama ni masalah dan Allah Ta'ala tu maha baik tu. Ar-Rahman Ar-Rahim. Bahkan orang hanya syahadat saja ahlul kiblah, ahlus syahadah, dia tak masuk surga. Hadis kan mengatakan la yudkhila ahadan amaluhul jannata. Tak akan masuk salah seorang kamu oleh amalannya kepada surga. Tak masuk. Kalau hanya mengamalkan amalan, kalau hanya mengandalkan amalan, orang tak masuk surga. Jadi Rasulullah tanya, qalu sahabat, wala anta ya Rasulullah? La, wala ana. Aku pun gitu kok. Aku tak masuk surga. Yang lalu kan kita bahas itu. Di Rasulullah tidak. Jadi yang masuk karena rahmat Allah dan karunia. Karena kalau yang pantas kalau amalan masuk surga itu cocoknya iblis. Iblis paling banyak amalan. Ribuan tahun dia beramal sehingga dia naik ke langit dan menjadi qazainul malaikah, bendahara, ketua para malaikat pada saat itu. Jin yang namanya iblis itu, jin yang namanya Azazil, seperti itu. Ai ita'amihi, bisa nuzilat, bisa nazalat. Nuzilat fil Asi bin Wa'il. Allah menurunkan ayat ini, atau diturunkan akan ayat ini, diturunkan ayat ini, atau turun ayat ini, nazalat, ayat ini turun tentang Al-As bin Wa'il, awil Walid bin Mughirah. Jadi ada orang yang namanya Al-As bin Wa'il sama Walid bin Mughirah. Ini termasuk orang yang mencegah daripada ngasih makan itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun ghafilun yuakhirunaha an waqtiha. Orang yang lalai yang mengakhirkan daripada salatnya terlambat. Orang yang goma begitu termasuk orang yang celako, yang sahun dia. Alladzina hum yuraun, saya tidak tulis, saya baca aja. Kang kita buka dengan tanya jawab. Alladzina hum yuraun fis salati wa ghairiha. Orang yang mereka ria dalam salat dan selain salat. Ria itu bukan dalam salat aja, tapi dijelaskan sini wa ghairiha, selain salat pun ada ria. Wa yamna'unal ma'un kal ibarati wal fasi wal qidri wal qas'ati. Ini dan menolak daripada memberikan barang yang berguna seperti tinta gitu ya, seperti periuk, itu cerita gitu yang bermanfaat lah. Kalau dia mampu, kalau tak mampu lah tengok orang tu minjam, heboh minjam aja. Termasuk dari sini adalah zakat. Bahas begitu. Jadi anjuran saya dengan 10 Muharram besok, kalau bisa laki melebihkan belanja bininya 10 Muharram. Ada hadis itu. Ya. Orang yang melapangkan untuk keluarganya ketika Asyura itu, Allah akan lapangkan sairus sanah tahun itu. Joki ya. Yang termasuk melapangkan tuh ngajak jalan bini. Iyali itu keluarga atau anak, atau melebihkan belanja itu termasuk lapangan. Atau bini membantu laki ya saling karena fadilat hari itu. Betul lah kalau dalam Islam nih mengasihi THR itu cocoknya Asyura. Ya Asyura, bukan di raya Idul Fitri, bukan.
Asyura. Jadi kalau bisa kasih anak jajan lobi di Asyura. Asyura, hari Senin. Jadi amalan banyak tuh. Jadi amalan banyak. Kalau menyapu anak yatim tuh bisa kumpul, nilainya siar, bisa gue lebih baik datang awak, kasih talim ibu, sapu palu budak tuh, datang lagi rumah orang lain, kasih gitu aja. Jadi kalau pula bab ketua pula ustaz, ketua masjid atau pengurus masjid, apa semua harus menyapu. Katanya setiap bulu rambut anak tuh, rambut bulunya disapu semua, dipulas tuh. Jadi besok semua ndak percaya anak yatim ini jangan botak. Kalau botak tak ada bulu budak tu bantai pula digundul lah kepala. Ada besok Muharram apa Asyura bantai digundul lah. Tidak, di situ maksudnya menyapu dan kasih sayang. Kalau udah titip ketua, anggota-anggota tu dapat lah fadilat ketua tadi. Tak mesti semua menyapu. Mas budak tu lama pula. Satu masjid menyapu balu budak tu. Besok minta tawarkan budak tu. Tak kodoh budak tu. Aku tak ada ala datang masjid lagi asal Asyura. Habis satu masjid semua menyapu balu aku tu dah. Itu. Jadi sekian sampai situ. Kalau ada nak tanya, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sampaikan kepada Ustaz yang telah menyampaikan panjang lebar masalah apa tadi ayat Ar-Rahman itu yang memahamkan fawaidul itu atau yang apa tadi yang melalaikan sholat itu banyak memahamkan. Sebenarnya yang masuk melalaikan sholat itu yang masuk ke dalam itu kemana pahamnya Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lil musallin alladzina hum an, bukan fi. An tu dari, bukan dalam. Bukan dalam salat tu lalai, lupa. Kadang-kala kan ada hilang setungkar kita salat tu. Terbawa pikir. Bukan itu yang dikatakan fawailul musallin. An itu dari salat, dia melakukan salat tapi seperti orang yang tak melakukan salat. Maksudnya macam mana? Orang yang dia melakukan salat tapi tak melakukan salat, salat itu menuntut kita menjadi pribadi yang bagus. Kalau dia berdagang jangan menipu. Kalau dia menjadi istri, patuh dia sama suami. Nampak apa nama tu? Colupan salat tu sama dia. Jadi an itu dari. Kalau dalam faedah nahwu, jadi min itu ibtida ila intiha an mujawazah. Ya. Jadi dia seperti melampaui itu. Jadi sebelum salat dan setelah salat macam mana pribadi dia. Kalau pi salatihim sahun, pi salatihim khasyi'un, itu ada ayat sendiri di dalam salat. Dalam salat itu sendiri dia bergejolak. Ayat itu tidak menggunakan fi tapi menggunakan an. An itu dari, kalau fi itu dalam salat. Jadi kalau orang lupa dalam salat, tak dikatakan dia celaka. Tidak. Termasuk ugo dari salat itu, di sini dimaksudnya mengakhir-akhir engkau mau betul salat itu terakhir aja. Atau termasuk ugo ada yang menafsirkan goma mengkodo salat aja gojo. Karena terakhir itu artinya terlambat. Kalau masih pada waktu tak apa-apa. Ini ngojon salat tu mepet-mepet mengujung akhirnya dapat salat zuhur hingga masuk azan asar terus. Mengakhirkan itu melambatkan. Salat mengojokan pada waktunya itu kan tidak anjurkan. Kalau masih ada waktu boleh tidak mengojonnya? Boleh, tak ada masalah. Tak dosa. Kalau ngojon salat zuhur jam 3 kan masih ada waktu. Tapi awal waktu itu sendiri bosa pontena. Karena ada sunnah salat awal waktu. Seperti itu. Jadi orang kadang-kala memahami salat ni tadi yang celaka fikir dalam salat tu berkecamuk gitu. Itu biasa tantangan salat. Cuman pontennya kurang lah. Kalau ada gangguan, lalu kita tidak berupaya untuk melawan lah. Jadi kalau pikiran kita terganggu dalam salat, kita lawan. Tak ada ni dah. Macam tadi kan dapat informasi PKH udah keluar. Umpama begitu kan.
Lagi salat Zuhur dia dapat informasi tu. Berkecamuk lah fikiran dia. Mana cocok ambil ni kang? Sanan potongannya berapa, sini potongannya berapa. Tetangga sampingnya berapa dapat? Dia PKH kok. Aku kang masih tetap segitu atau tidak? Umpama begitu tu. Lawan. Iya bu, keluar dari PKH kan. Itu. Patut senyum-senyum cerah ibu dia dapat. Ya dapat, yang tidak Allah. Yang kata yang tak dapat, aku dah lama tak dapat ustaz. Ada yang mengatakan aku dari putus, aku seumur-umur tak pernah dapat bantuan. Kata dah, ada begitu tuh. Macam-macam. Jadi gitu penjelasan itu ya. Gitu. Karena kita enggak masuk lagi ke Hasyiah Sawi. Kalau Hasyiah Sawi ini lebih dalam lagi. Gitu ya. Ustaz sikit lagi tambahan. Iya. Itu kayak asbab nuzulnya cuma ceritanya kenapa ayat ini diturunkan. Ya tadi kan sudah dijelaskan bahwasanya nazalat fil As bin Wa'il, jadi turun kepada Al-As bin Wa'il. Ada juga nazalat fi Abi Jahlin, ada mengatakan turun tentang Abu Jahal. Wakila fi Amri bin Ais Al-Makhzumi, wakila fi Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Karena perbuatan uang tu secara uang munafik ini kan, Abdullah bin Ubay bin Salul ini kan tokoh munafik ni, kepala gembong. Uang munafik zaman Rasulullah tu macam uang soleh zaman gitu, jangan salah. Uang munafik zaman Rasulullah tu uang soleh upo kita. Kalau kombu Allah, salat itu berjamaah. Iya, tapi kan orang ni kan nak menipu. Kalau nampak manusia orang salatnya rajin, kalau tak kan kusala malas. Salat ugo. Karena pada saat itu kalau tak salat subuh pasti tanya Rasul. Kalau subuh kemana? Tak datang. Kalau datang tegang tujuan dia malas. Lambat-lambat datang, penting salat nampak setor muka. Zaman itu orang munafik itu rajin. Tapi beda dengan rajin kaum muslimin. Dulu kan gitu. Kalau almarhum Ustaz Zainal MZ itu ya, semoga Allah melapangkan kuburan dia. Dulu ada namanya saklabah, disebutnya saklabah itu. Saklabah itu asal udah habis sholat ketahuan kali. Asal udah assalamualaikum warahmatullah tanpa wabarakatuh ya hadisnya. Kalau anda salam itu tanpa wabarakatuh. Kalau ada wabarakatuh tak apa-apa. Cuman kalau mengikut hadis assalamualaikum warahmatullah saja, wabarakatuh tak ada dalam salat. Habis itu langsung ibarat kalau bahasa kita sapu punggung, saklabah. Pergi nak balik. Kalau almarhum Ustaz Zainal MZ gimana bahasanya? Allahumma antas salam wa minkas salam. Kalau saklabah Allahumma lantas jalan. Itu bahasa almarhum. Lalu ditanya begitu aja dia. Maka besok tengok ajalah orang asal dah habis imam assalamualaikum sapu punggung, berarti anggota saklabah lah tu. Kampung kita ni kan ada apa itu? Doa berjamaah tak enggak, berzikir tak enggak, berarti anggota saklabah lah tu. Dia yang gitu tu. Ngamalkan amalan saklabah tu. Walaupun begitu saklabah tu tetap sahabat Rasul ya, jangan salah. Kualitas sahabat tu tak akan tertandingkan dengan orang soleh zaman ini. Walau dia 1000 orang, walau 10,000 orang. Ya, man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang bisa berjumpa dengan Nabi. Udah. Kenapa lantas jalan dia? Upanya kainnya satu dipakai. Hendak salat. Gantian sama bini di rumah belum salat. Tak salah pula. Jadi saya rasa orang-orang yang di kampung kita ni asal udah salam imam, balik dia karena sarung itu satu lah tu. Sangka baik aja lah Pak. Tiap salat saya tengok orang-orang tak nak berzikir berjamaah, doa berjamaah tu. Mungkin sarung orang tu satu. Itu aja sangka baik awak tu. Bos hati awak. Tak besar tu. Waktu pakai jubah.
Pakai celana, berarti celana atau tak pakai video. Habis video solat. Sangko gitu aja lah, biar selamat tu. Biar selamat. Jadi semalam, ya Allah ya Rabb. Lucu kadang. Jadi gitu. Jadi ayat ni turun begitu, ada pengatuan perbuatan si Abdullah bin Ubay bin Salul tu menampakkan tapi dia tak percaya dengan akhirat. Karena kan tadi biddin itu bil jazai wal hisab. Kalau situ aku paling beriman kepada Rasul, kata dia, umpama begitu. Oh, ketika perang Uhud ditanya, tak bisa nih Rasul. Imbang kita ni banyak. Kalian ikut tidak? Ikut. 300 dibawa. Kan 1000 yang pergi perang Uhud. 700 berperang, 300 balik. Bayangkanlah. Imbang pada saat itu kalau tidak salah ingat saya 2000 ya. 2000. Jadi 700 memang 2000, hampir 3 kali lipat. Pada saat itu dah nak menang juga. Karena strategi Nabi ini para pemanah atas Jabal Uhud. Jangan turun. Apapun cerita sebelum aku perintahkan. Rupanya yang ini yang tukang panah ni daripada suku Aus dan Khazra'. Khazra' kata orang tu nama tu. Aus dan Khazra' ni dari dulu bersemusuhan. Bersemusuhan. Dua kelompok ni ahli memanah pula dua-dua. Dari dulu berperang juga orang tu antar kampung. Macam sini antara Bandar Sono dan Ujung Kubu. Entah apa pun nak diperkelahian. Pada nek moyang itu kau tu. Bandar Sono, Ujung Kubu, dari Mualaras. Macam kalau Tanjung Tiram tu antara Bagan Dalam dengan Sukajaya, misah jalan aja tu. Udah. Jadi rupa ditengok anggota tadi. Kan kata Rasul jangan turun dari Jabal Uhud. Jabal Uhud itu kalau menurut yang dikisahkan hadis Rasul, bukit yang paling togop. Maka kalau pahala itu ditamsilkan dengan Jabal Uhud. Siapa yang pergi ke Makkah, baik umrah baik haji, nampak Jabal Uhud tu naik apa nama tu motor lama dia melewat karena togop. Tapi tahun ni tak boleh pula cium Hajar Al-Aswad kata. Tahun ni merapat hendak dekat ke Kaabah aja dilarang. Ada pagar atau apa katanya dibataskan. Karena orang tu masih memahamkan ada corona. Itu makanya kalau tanya cium Hajar Al-Aswad, Kak, Bang, Bu, Dek, tidak. Tahun ni memang tak boleh. Karena masalah itu. Dulu meraba-raba Kaabah tu banyak tak? Sangat gomah hati tu. Ada sekarang. Tahun ini. Atau orang tu takut sirik. Anong niat gitu. Namanya orang apa ingin betul macam mana lah rasa Kaabah ni. Nama dia apa kan gitu. Aduh jadi sirik warna dia apa itu dah. Itu jadi gitu tu. Jadi ayat ini tuh begitu. Jadi kelakuan-kelakuan yang saya sebut tadi tu sebab itu. Lalu ayat ini menambahkan yang lain, penjelasan kayak wala yahudu ala ta'amil miskin fawailul musallin. Awalnya kan ara'aital ladzi. Jadi dijabarkan. Jabarkan seperti itu. Ada yang lain?